Berhubungan dengan tema ini, kami telah memilih sebagai naskah pembimbing dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai ayat 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena ia berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami dari rumah kami masing-masing untuk mengikuti persekutuan ibadah minggu saat ini. Tolong kami Tuhan untuk memusatkan pikiran kami dalam peribadatan ini, dan ibadah saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah di saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Allah yang penuh kasih karunia, Allah yang senantiasa menunjukkan limpah ruah keberkatan yang ternikmati dalam kehidupan dari hari ke hari. Inilah kami yang hidup oleh karena anugerah-Mu, dan dalam persekutuan ini setiap kami diberikan kesempatan untuk merenungkan rahmat Tuhan melalui persekutuan di saat ini. Kami yang datang kepadamu di saat ini menyadari ketidakkudusan kami, ketidaksetiaan kami. Kasihani kami dan ampuni kami atas segala dosa-dosa kami, karena tanpa kami sadari dosa menguasai kehidupan masing-masing kami. Karena begitu nampak kami merasa kuat di hadapan Tuhan. Kami bermegah bukan karena Tuhan, tapi kami bermegah menganggap hebat, jago, dan luar biasa. Bahkan masih banyak hal lagi yang tanpa kami sadari kami bermegah diri di hadapan Tuhan bukan untuk kemuliaan Tuhan,
diri kami sendiri. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji nama-Nya. Mari berdoa. Engkaulah Tuhan yang telah mempersiapkan sekalian kami di saat ini, dituntun di dalam memahami kehendak firman-Mu. Biarlah kiranya sekalian kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga pembacaan dan pemberitaan firman dipahami, tapi diterjemahkan, dipraktikkan dengan penuh kesungguhan hati dalam kehidupan keseharian setiap kami. Kami memohon di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Marilah kita membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kita dituntun melalui pembacaan dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi dalam Kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11. Perikop pembacaan kita, hasil pembenaran. Firman-Nya tertulis demikian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu.
Puji Tuhan, kita telah berada di minggu yang keempat di bulan yang ke-9. Tentu kita yang ada saat ini merupakan satu sukacita besar. Kita datang beribadah oleh karena setiap kita menyadari kehidupan yang telah kita jalani itu karena tuntunan dan penghantaran daripada Roh Kudus. Pun juga kita diberikan kesempatan saat ini untuk merenungkan kehidupan yang kita jalani yang sesungguhnya penuh dengan perjuangan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, sebagai warga gereja, di minggu yang berjalan ini kita dituntun melalui Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dengan tema mingguan bermegah karena pembenaran dan pendamaian Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam kitab Roma ini, biar kiranya menuntun kita sebagai gereja yang saat ini digentar dalam mensyukuri dan menghayati akan kasih Allah yang besar, di mana pada tanggal 30 sebagai warga gereja kita akan mensyukuri hari ulang tahun Kemim Bersinode yang ke-89. Maka marilah kita memahami apa maksud Rasul Paulus melalui perikop bacaan ini. Memang di Roma, Rasul Paulus dia sangat memahami tentang kehidupan orang percaya, baik Yunani maupun non-Yunani, dan mereka telah menerima Injil, menerima kabar baik dari Yesus Kristus. Tetapi inilah maksud Rasul Paulus untuk meneguhkan kehidupan keberimanan, karena sekalipun mereka telah menerima Injil Yesus Kristus, tapi kehidupan keberimanan mereka tergoyahkan, sehingga mudah orang Kristen, orang percaya yang ada pada waktu itu, ketika mengalami ujian, mudah jatuh dalam pencobaan, tapi juga mudah untuk bermegah diri, menonjolkan kehebatan, menonjolkan kemampuan, sehingga mereka tidak mampu dalam menampakkan bagaimana hidup di dalam iman. Sehingga inilah maksud daripada Rasul Paulus, sebagaimana ayat pertama dalam Roma pasal 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kasih karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa di sini Rasul Paulus mau memberikan penegasan, dibenarkan karena iman, bukan karena hasil usaha manusia, bukan karena jasa,
kebaikan. Malah di sini juga Rasul Paulus kembali mau mengingatkan dulunya sebagai orang-orang durhaka, pemberontak, tetapi mendapatkan pembenaran dan pendamaian yang dilakukan oleh Kristus Tuhan. Dia rela digantung di atas kayu salib demi untuk menebus kehidupan umat manusia yang berdosa. Jadi di sini Rasul Paulus mau memberikan penegasan bahwa telah dibenarkan karena iman dan telah didamaikan oleh Allah, sehingga akan hidup di dalam damai sejahtera dan kasih karunia. Tetapi hidup dalam pembenaran dan pendamaian dalam arti ada harga yang harus dibayar, sebagaimana juga yang telah teralami oleh Rasul Paulus dalam kesengsaraan. Dia memiliki ketekunan. Dalam ketekunan dia tahan uji, dan dalam tahan uji dia memiliki pengharapan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, inilah maksud Rasul Paulus. Hidup dibenarkan karena iman, bukan karena kebaikan atau jasa, tetapi karena kasih karunia, karena anugerah Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, jadi maksud daripada Rasul Paulus ini bermegah karena telah mendapatkan pendamaian di dalam Allah melalui pengorbanan daripada Tuhan Yesus Kristus. Bermegah karena Tuhan, bermegah karena hidup oleh anugerah Allah, sehingga mampu juga untuk hidup dalam kesengsaraan karena Kristus, sehingga memiliki ketekunan tahan uji karena ada pengharapan keselamatan yang dari Kristus Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana kita sebagai gereja yang ada saat ini? Kita pun sebagaimana maksud daripada Rasul Paulus, memang kita harus bermegah. Kita bermegah karena Kristus, karena kita telah mendapatkan pembenaran dan pendamaian yang dianugerahkan oleh Kristus Tuhan, sehingga pun kita sebagai gereja, karena kita menyadari kita hidup oleh anugerah, bukan karena kebaikan kita, bukan karena jasa kita, tapi setiap kita juga mau menyadari dulunya kita tersesat, dulunya kita sebagai orang-orang durhaka, pemberontak, tetapi oleh karena penebusan Kristus Tuhan, sehingga kita layak, kita dibenarkan karena iman. Nah, saat ini kita sebagai gereja yang ada saat ini, marilah kita menyadari agar supaya kita dijauhkan bermegah karena merasa hebat, sehingga mudah kita menjadi sombong, kita mudah melupakan Tuhan,
Inilah yang menjadi tantangan-tantangan di zaman now ini, di zaman modern ini. Mudah menghentar orang yang di dalamnya juga sebagai orang percaya, mengakui bahwa apa yang kita raih, apalagi ketika popularitas, kekayaan, kedudukan, kehormatan itu ada dalam kehidupan ini, sering membawa jatuh dalam pencobaan. Jatuh dalam pencobaan, tapi bukan sadar bahwa cara Tuhan untuk menempa dan mengasah. Tapi jatuh dalam pencobaan, hidup di dalam dosa, melupakan Tuhan. Jadi inilah tantangan kita sebagai gereja yang ada saat ini. Bukan kita bermegah dengan apa yang kita raih, tapi sadarkah kita bermegah karena Tuhan. Kita sadar bahwa pencapaian setiap kita sampai saat ini itu adalah anugerah, itu adalah kasih karunia. Karena kita merasa kita tidak layak, kita terhilang, kita tersesat, tapi oleh anugerah Tuhan, dalam arti kita mengakui Tuhan, kita tahu Tuhan, kita menghormati Tuhan, sehingga menjauhkan kita dari kesombongan diri. Kita senantiasa selalu berbenah, kita selalu melengkapi diri, sehingga untuk menikmati gereja yang sehat, gereja yang cerdas, kita semakin memperlengkapi diri. Sebagaimana pembacaan-pembacaan kita yang telah menuntut kita sebagai gereja, kita perlu persiapan hati, kita perlu terus memperlengkapi diri sebagai gereja yang terus bertumbuh dan berbuah, yang di dalamnya menghentar kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan dalam arti membangun terus persekutuan dengan Tuhan. Karena dengan kita selalu dekat dengan Tuhan, kita mau mencari Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, karena kita percaya Dia sahabat yang setia, sehingga akan sekali lagi menjauhkan kita dari kesombongan diri, menjauhkan kita dari kemuliaan diri. Tetapi setiap kita yang menyadari karena anugerah, karena kasih karunia, maka pasti kita menyadari kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau kita dihormati, kalau kita disanjung, kalau kita dipuji, ketika kita menyadari karena anugerah Tuhan, setiap ucapan, setiap sanjungan, setiap pujian, kita sadari semua itu karena Tuhan. Kita hidup karena iman, kita hidup karena percaya, kita hidup karena iman. Sekali lagi, maka ada harga yang harus kita bayar. Kita menyadari bahwa ketika kita berada dalam kesengsaraan, kita tahu bahwa inilah cara dan proses Tuhan untuk mendewasakan kerohanian kita. Karena bukankah setiap kita menyadari
pencobaan ada, Roh Kudus menyadarkan kita apa maksud Tuhan. Dan ketika kita menyadari kekuatan kita tidak mampu, kita ingat Tuhan, maka pasti kita akan tetap bertekun. Kita akan tetap tahan uji. Karena dari tahan uji ini juga akan melahirkan pengharapan. Pengharapan yang tidak sia-sia, tetapi pengharapan yang pasti. Sehingga kita juga ingatkan apa kata Yakobus. Anggaplah suatu kebahagiaan ketika kita jatuh dalam pencobaan, karena dalam pencobaan ini menguji kita. Apakah kita tahan? Apakah kita tetap bertekun? Sehingga akan selalu dan selalu melahirkan satu pengakuan bahwa kita tidak mampu. Yang memampukan kita adalah Tuhan yang telah menebus, sehingga kita beroleh pendamaian secara cuma-cuma melalui pengorbanan yang dari Kristus Tuhan. Kiranya melalui perenungan kita dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 akan semakin mengokohkan kehidupan keberimanan kita. Sekali lagi, kita bermegah karena Tuhan. Olehnya marilah kita mohon Tuhan bersihkan selalu hati dan pikiran kita, sehingga sekalipun kita jatuh dalam pencobaan, kita akan semakin teguh di dalam Tuhan. Jadi akhirnya marilah sekali lagi kita bermegah karena Tuhan, karena Dialah segala-galanya di dalam kehidupan ini. Tuhan menolong dan memberkati sekalian kita. Amin.
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Sampaikanlah salam kepada saudara-saudari kita yang sakit, yang sudah lanjut usia, yang tidak bisa beribadah bersama dengan kita di saat ini, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.